Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa sallallahu ala nabi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akan masuk dalam juzuk yang ke-9. Dalam juzuk yang ke-9 ini kita ada dua surah Al-Quran, itu bahagian akhir dari surah Al-A'raf dan bahagian permulaan dari surah Al-Anfal. Surah Al-A'raf, seperti yang telah kita ketahui dalam pertemuan semalam, ianya berbicara tentang dua tajuk utama, dua perkara utama, dua tema utama. Yang pertama, perintah untuk mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran. Perintah untuk mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan yang tema yang kedua adalah pengajaran-pengajaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada kita dari kisah-kisah para nabi terdahulu dengan umat-umat mereka. Ketika kita berbicara dan membaca tentang kisah-kisah para nabi, umat-umat terdahulu yang disebutkan di dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa Ta'ala fokuskan kepada pertikaian antara kebenaran yang dibawa oleh para nabi dan kebatilan, keingkaran, kekufuran yang dizahirkan oleh sebahagian orang-orang yang diseru oleh para nabi itu. Artinya, kisah tersebut mengajarkan kepada kita pertikaian antara yang hak dengan yang batil. Ia telah terjadi sejak masa nabi-nabi terdahulu dan ia akan terus terjadi sepanjang perjalanan umat manusia pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pada masa umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari setiap kisah-kisah Nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan itu, kita akan jumpai banyak pengajarannya. Dalam permulaan juzuk yang ke-9 ini, Allah Subhanahu Wa Taala sambungkan kepada kita tentang kisah Nabi Syuaib dengan kaumnya. Kita boleh buka muka surat 162, permulaan juzuk yang ke-9. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan apa yang diperkatakan oleh kaum Nabi Syuaib, apa yang diperkatakan oleh orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar di antara mereka. Mereka mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Syu'aib walladhina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina. Qala awalau kunna karihin. Qal al-mala', kumpulan yang menolak seruan dakwah Nabi Syuaib berkata kepada Syuaib, lanukhrijannaka, kami akan halau kamu semua. Kami akan halau engkau dan orang-orang yang beriman bersama denganmu dari negeri kami, dari kampung kami. Aw la ta'udunna fi millatina, atau kamu kembali kepada agama kami. Ayat ini selain dari pengajaran berkaitan dengan keingkaran sebahagian umat manusia kepada dakwah seorang rasul, ianya menegaskan kepada kita tentang satu hakikat yang berkaitan dengan diri para nabi, satu hakikat yang berkaitan dengan diri para rasul. Dalam akidah kita, dalam keyakinan kita, kita menghormati dan memuliakan semua nabi. Kita berkeyakinan bahwa tidak ada satupun nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utuskan pernah melakukan dosa besar dengan sengaja, dengan keingkaran. Kita juga semua yakin bahwa
semua nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utuskan tidak pernah dalam kehidupan mereka, sama ada selepas mereka mendapatkan wahyu atau sebelum mereka mendapatkan wahyu, tidak pernah dalam kehidupan mereka kufur kepada Allah ataupun syirik kepada Allah. Ini tentunya berbeza dengan umat mereka, berbeza dengan pengikut mereka yang sebahagian dari mereka sebelum mengikuti ajaran Nabi berada dalam keadaan syirik. Sebagian besar sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum mereka kenal dengan dakwah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang musyrik, orang-orang yang kafir. Tetapi Rasulullah dan semua nabi serta rasul sebelum Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam keyakinan kita, mereka tidak pernah jatuh ke dalam syirik. Sejak mereka terlahir, sampai mereka mendapatkan wahyu, sampai mereka menunaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Maka jika kita jumpai di dalam Al-Qur'an ataupun dalam kisah-kisah para nabi, perkara yang secara zahirnya membuat kita menyangkakan bahwa nabi fulan, nabi tertentu pernah jatuh ke dalam kekufuran ataupun syirik, maka kita mesti memahaminya dengan kefahaman yang betul. Dalam ayat yang kita baca ini misalnya, orang-orang yang sombong, orang-orang yang kafir di antara kaum Nabi Syuaib berkata kepada Syuaib, kami akan halau engkau dari kampung kami. Ataupun melainkan jika engkau kembali kepada agama kami. Perkataan kembali, kita tahu, maksud asal dari perkataan kembali adalah seseorang berada di satu tempat, kemudian keluar dari tempat itu dan balik kembali ke tempat yang asal. Artinya, jika secara zahir boleh jadi sebagian orang memahami dari ayat ini, Nabi Syuaib diminta oleh kaumnya untuk kembali kepada agama mereka. Maksud kembali berarti difahami oleh sebagian orang, Syuaib dulu berada dalam keadaan kafir sama seperti mereka, kemudian dapat wahyu, jadi beriman, dan mereka tuntut agar Syuaib balik kembali. Ini adalah satu kefahaman yang salah berkaitan dengan Nabi Syuaib. Karena ketika kaumnya mengucapkan perkataan, kamu kembali, ianya merujuk kepada Syuaib dan orang-orang yang mengikutinya. Di mana dalam keyakinan kita, sebahagian dari orang yang mengikuti Nabi Syuaib, dahulunya adalah orang-orang yang kafir, yang kemudian bertaubat dan ikut agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Syuaib. Ini yang patut kita fahami dari perkataan ini, karena perkataan la ta'udunna, ia adalah bentuk kata kerja yang disandarkan kepada orang ramai, kamu semua, atau kamu semua, melainkan kamu semua kembali kepada agama kami. Artinya, meskipun sebahagian dari orang yang berada bersama Nabi Syuaib boleh jadi terlahir dalam keadaan bukan syirik, maknanya sejak dia lahir sampai dia bersentuhan dengan seruan dakwah Nabi Syuaib, tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, tapi karena sebagian besar dari pengikut Nabi Syuaib dahulunya adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang syirik, maka maka mereka menggunakan perkataan plural, menggunakan perkataan kamu semua, meskipun ianya tertuju kepada sebahagian dari mereka sahaja. Ini pun sama ketika kita membaca kisah nabi-nabi yang lain. Terutamanya jika kita membaca kisah-kisah tersebut dari Israiliyat. Apa maksud Israiliyat? Israiliyat adalah
kisah-kisah yang diceritakan dan disebarkan oleh ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Bagaimana sikap kita terhadap kisah-kisah yang diceritakan dan disebarkan oleh ahlul kitab, oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Kristen, berkaitan dengan perkara-perkara yang terjadi dahulu pada masa-masa nabi terdahulu. Sikap kita adalah apabila ada kesamaan antara apa yang mereka ceritakan dengan apa yang ada dalam Al-Quran atau ada hadis, ada kesamaan, maka kita yakin itu adalah perkara yang benar. Jika tiada kesamaan, maka bagaimana pula sikap kita? Jika tiada kesamaan, maka kita tengok, adakah perincian yang mereka berikan ada percanggahan dengan akidah atau tidak? Jika ada percanggahan dengan akidah, terus kita tolak. Mustahil ada dalam kisah nabi-nabi terdahulu, nabi yang mengajarkan ajaran bercanggah dengan akidah yang betul. Jika di dalam kisah tersebut yang diceritakan oleh ahlul kitab, orang Yahudi ataupun orang Kristen, tiada percanggahan dengan akidah, tapi ianya hanya berkaitan dengan masa, tempat, nama, ataupun perincian-perincian kisah yang tidak ada percanggahannya langsung dengan ajaran agama, tiada percanggahannya secara langsung dengan akidah, maka kita boleh mempelajarinya. Misalnya, siapa nama abang-abang kepada Yusuf? Tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tidak disebutkan di dalam hadis. Lalu bolehkah kita menggunakan Bible misalnya, atau buku-buku cerita yang dikarang, ditulis oleh orang-orang Yahudi untuk memperincikan kepada kita nama-nama abang-abang kepada Yusuf? Jawabannya adalah tak ada masalah, sebab nama tidak bercanggah dengan akidah. Juga perincian tempat, perincian masa. Misalnya, peristiwa ini terjadi pada tahun 500 tahun sebelum kelahiran Nabi Sulaiman, misalnya. Peristiwa pula terjadi 2 tahun selepas Nabi Sulaiman wafat, misalnya. Perincian-perincian tersebut nyata, tiada dalam Al-Quran, tiada ada di dalam hadis Nabi SAW, tapi banyak akan dijumpai di dalam kisah-kisah ahlul kitab, orang Yahudi dan orang Kristen. Tidak ada masalah jika kita mengkaji perkara itu, karena tahun dan lain sebagainya tiada percanggahannya dengan akidah. Tetapi ia tidak dapat dijadikan sebagai satu bukti yang autentik yang tidak dapat dibantah, kerana dalam kisah-kisah yang mereka sebarkan, meskipun ia tidak berkaitan dengan akidah, banyak kesilapan. Kadang dijumpai percanggahan antara dalam muka surat yang satu dengan kisah yang sama disebutkan di muka surat yang lain. Misalnya berkaitan dengan nama Nabi Musa. Nama Nabi Musa. Adakah nama Nabi Musa berasal dari bahasa Hebrew atau berasal dari bahasa Mesir? Bagi kita, itu bukan sesuatu perkara yang berkaitan dengan akidah. Tetapi bagi Bani Israel ada percanggahan itu. Yang satu mengatakan nama Nabi Musa adalah nama yang berasal dari bahasa Hebrew. Yang lain mengatakan nama Musa adalah berasal dari bahasa Mesir klasik pada masa dahulu. Berasal dari bahasa Mesir kuno. Itu ada pertikaian, maknanya kita boleh mengkaji perkara tersebut, tetapi tidak boleh dengan pasti mengatakan ini yang betul, ini yang salah, ini yang wajib kita ikuti, ini yang tidak boleh kita ikuti. Tapi jika sudah berkaitan dengan akidah, apa keyakinan kita? Semua nabi dan rasul diutuskan membawa ajaran akidah yang sama,
untuk menyembah Allah, untuk menghambakan diri kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang diutus oleh Allah untuk mengajak dan membawa umat manusia agar menghambakan diri kepada Allah. Itu prinsip, itu keyakinan kita kepada semua nabi dan rasul. Maka dari kisah Nabi Syuaib, itu yang mesti kita fahami ketika kaumnya mengatakan, "Aula ta'udunna fi millatina," atau engkau patah balik ikut lagi agama kami. Kembali kepada agama kami. Yang kembali, yang mereka tuntut untuk kembali adalah orang-orang yang semula ikut agama mereka, kemudian bertaubat dan ikut agama yang dibawa oleh Nabi Syuaib. Bukan Nabi Syuaib patah balik ikut kembali agama mereka. Tak pernah ada dalam sejarah Allah melantik seorang nabi yang dahulunya adalah seorang musyrik. Tiada. Semua nabi bersifat maksum, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala sejak dia lahir sehingga dia sempurna menunaikan amanah tugas yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada mereka. Ini kisah Nabi Syuaib dalam juzuk yang ke-9, artinya mula dari bagian pertama juzuk 9, kisah Nabi Syuaib. Mulai dari ayat 88 sehingga 102. Mulai dari ayat 88 sehingga ayat 102. Banyak pengajaran di sini, selain dari tadi yang telah kita sampaikan, ada satu lagi pengajaran dari kisah Nabi Syuaib yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini. Ini sangat berkaitan dengan perkara yang tengah terjadi dalam kehidupan kita sekarang. Kita tengok ayat 94. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ. Tidaklah kami utuskan di satu negeri seorang nabi, melainkan Allah akan uji kaum mereka dengan kesusahan. Allah akan uji kaum mereka dengan kesusahan agar mereka tunduk dan mendekatkan diri kepada Allah. Allah uji kita dengan banyak kesusahan dalam kehidupan agar kita tunduk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang ketika sihat, ketika lapang, lalai dan jauh dari Allah. Tapi ketika Allah uji dia dengan penyakit, bukan main, tasbih tak pernah lepas dari tangan dia. Mushaf Al-Quran sentiasa ada di dada. Itu artinya Allah memberikan ujian dan betul dia memanfaatkan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada perkara yang baik. Dia jadi sedar, jadi ingat kepada Allah ketika Allah uji dia dengan kesusahan. Maka ini yang patut ada pada umat Islam ketika Allah Subhanahu wa taala sekarang tengah uji kita semua dengan ujian ini. La'allahum yadharraun, agar semua mereka tunduk, agar semua mereka berserah, agar mereka semua mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kedua, dalam surah Al-A'raf ini, pengajaran yang kedua adalah kita ambil mulai dari ayat 103 sehingga ayat 171, kisah Nabi Musa dan Bani Israel. Ayat 103 sehingga ayat 171. Untuk maklumat kita semua, nama yang paling banyak disebutkan, nama orang, nama manusia yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran adalah Nabi Musa. Adalah Musa. Nabi Musa adalah seorang nabi yang sangat mulia. Seorang nabi
yang Allah Subhanahu wa taala putuskan kepada Bani Israel, di mana syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Musa, Allah kekalkan pada Bani Israel berkurun-kurun lamanya, meskipun berganti nabi dan rasul. Artinya, Nabi Harun tidak membawa syariat baru. Dia tetap mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Nabi Daud tidak membawa ajaran syariat baru, tetap mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Nabi Sulaiman tidak membawa syariat baru, mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Nabi Zakaria, Nabi Yahya tidak membawa syariat yang baru. Mereka mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Nabi Isa tidak membawa syariat yang baru. Diperintahkan untuk mengikuti apa yang diturunkan kepada Nabi Musa, melainkan pada beberapa perkara kecil yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa li uhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum. Dan aku diutus oleh Allah untuk menghalalkan sebahagian dari yang dulu diharamkan oleh Allah di dalam Taurat. Ada beberapa perkara yang Allah Subhanahu wa taala tukarkan dalam syariat Nabi Musa pada perkara-perkara yang berkaitan dengan makanan. Tetapi yang lainnya adalah sama. Maka karena syariat ini telah Allah Subhanahu wa taala kekalkan pada zaman nabi-nabi yang telah berganti, maka tugas para nabi di kalangan Bani Israel pada masa itu adalah untuk mengembalikan umat manusia kepada syariat asal yang diajarkan oleh Nabi Musa. Ketika diutus Nabi Daud, maka di antara tugas dia adalah untuk mengembalikan manusia kepada ajaran asal yang diajarkan oleh Nabi Musa. Demikian juga yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman dan nabi-nabi yang lain dalam kalangan Bani Israel. Maka Rasulullah SAW pernah menyatakan, ulama pada umatku, tugas mereka sama seperti para nabi di kalangan Bani Israel. Selepas Rasulullah SAW meninggal dunia, sudah tiada lagi nabi Allah utuskan. Tapi para ulama, para tokoh agama dalam Islam bertugas sama seperti para nabi di kalangan Bani Israel, yaitu mengembalikan umat kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana nabi-nabi di kalangan Bani Israel diperintahkan untuk membawa umat kembali kepada ajaran asal yang dibawa oleh Nabi Musa. Ada banyak pengajaran dari ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bercerita tentang Nabi Musa dan Bani Israel. Jika kita baca setiap ayat, maka akan kita jumpai banyak pengajaran. Tapi kita ringkaskan, kita tengok kepada beberapa ayat yang boleh memberikan pengajaran besar dalam kehidupan kita. Kita tengok misalnya pada ayat bercerita tentang mukjizat Nabi Musa. Kita tengok ayat 106. Kita tengok ayat 106, mulai dari ayat 106. Ya. Fir'aun berkata kepada Musa, "Qala in kunta ji'ta bi ayah." Jika betul engkau datang membawa tanda, membawa bukti, fa'ti biha, maka datangkanlah, perlihatkanlah bukti itu, tunjukkanlah mukjizat itu. In kunta minas sadiqin. Jika engkau benar. Fa'alqa 'asah, maka Musa membalingkan, melemparkan tongkatnya. Fa idza hiya su'banun mubin, maka tongkat itu bertukar
menjadi ular yang besar. Wa naza'a yadahu, dan Musa keluarkan tangannya. Musa nampakkan, angkat tangannya. Fa idza hiya baydha'u lin-nazirin, maka tangan itu bercahaya putih bagi semua orang-orang yang melihat dan menyaksikan Musa pada masa itu. Qala al-mala'u min qaumi Fir'aun, maka sekumpulan penyokong Fir'aun, penasihat Fir'aun berkata kepada Fir'aun, "Inna hadza lasahirun alim." Ini tukang sihir yang pandai. Dia buat sihir. Yuridu ayyukhrijakum min ardikum, famadza ta'murun. Dia ingin menghancurkan masyarakat, dia ingin mengeluarkan masyarakat dari negeri ini. Mereka ingin membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Maka kemudian Fir'aun memerintahkan dan bertanya kepada penasihat-penasihat dia apa yang patut dilakukan. Maka kemudian disepakati. Tukang-tukang sihir Fir'aun berhimpun dengan Nabi Musa untuk menunjukkan kepakaran mereka di dalam sihir. Ada satu perkara yang mungkin sering kita dengar dan tersebar di dalam kefahaman kita, bahwa tukang-tukang sihir Fir'aun mengamalkan satu amalan sihir yang mereka boleh mengubah kayu-kayu menjadi ular, tapi size-nya kecil. Sedangkan ular yang ditunjukkan oleh Nabi Musa, size-nya adalah besar dan memakan ular kecil yang dibuat oleh tukang-tukang sihir Fir'aun. Perlu kita ketahui di sini, ya, perkataan sihir, seperti yang kita sampaikan dalam kelas semalam, seingat saya, perkataan sihir, hari itu kita berbicara tentang bomoh, dukun, sekarang pula kita berbicara tentang sihir. Ada dua bentuk sihir. Ada dua bentuk sihir. Sihir yang pertama, yang kita sering kenal sebagai magic, trik, silap mata, adalah kepandaian seseorang untuk membuat satu tampilan, untuk membuat satu pertunjukan di mana seakan-akan dia melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh orang lain, padahal yang dia lakukan hanya silap mata. Dia boleh mengeluarkan burung dari dalam bag yang kosong, dia boleh membuat bunga keluar dari satu pipe yang kecil. So, semua tersebut adalah silap mata. Kepandaian seseorang untuk membuat sesuatu trik yang menyebabkan orang anggap itu macam betul. Ini juga dinamakan sebagai sihir. Tetapi hukum sihir ini tidak haram, melainkan jika di dalamnya ada perkara yang haram. Jika setakat saya menunjukkan kepada anak saya bahwa pen ini boleh menjadi fleksibel, anak saya katakan, Bapak pandai buat magic. Padahal tak ada apapun yang terjadi, hanya silap mata. Pen ini bagaikan fleksibel, tidak. Dia tetap keras. Tapi perkara tersebut nampak bagi orang yang melihat seperti sesuatu yang fleksibel. Sekali lagi, apa yang dinamakan sebagai sihir dalam bentuk silap mata, ia dibolehkan, melainkan jika di dalamnya terkandung perkara yang haram. Contoh, dia buat satu pertunjukan. Ambil perempuan-perempuan yang berpakaian setengah badan, berarti di situ ada nilai haramnya. Pada apa haramnya? Pada apa yang ditampilkan, ditontonkan, diperlihatkan itu. Atau dia ingin menjual satu produk obat untuk menunjukkan bahwa obat ini memang ada kuasa, dia buat tipuan melalui silap mata tersebut, sehingga orang yang melihat jadi mengatakan,
Ini perkara betul, memang obat itu boleh memberikan kesan, padahal tipu. Berarti haramnya karena ada tipuan di dalamnya, tipuan untuk mengambil harta orang dengan jalan yang salah. Ini sihir yang pertama. Ini sihir yang pertama. Sihir yang kedua adalah sihir yang dilakukan dengan meminta bantuan jin. Sihir yang dilakukan dengan meminta bantuan jin. Sihir yang kedua ini, ia hanya boleh dilakukan oleh jin-jin yang kafir, jin-jin yang derhaka. Karena semua jin-jin yang beriman ada tugasan, yaitu melakukan ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menghambakan diri kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Maka jika jin tersebut beriman, maka dia tidak akan ganggu manusia, tidak akan memiliki hubungan apapun dengan manusia, dia akan fokus untuk beribadah kepada Allah. Jika jin tersebut tidak beriman, maka dia akan mengganggu manusia, akan buat kacau pada pikiran manusia, membisikkan manusia, dan inilah golongan jin yang dimanfaatkan oleh para bomo dan tukang-tukang sihir untuk melakukan sihir mereka. Tetapi jin yang kafir akan menuntut orang yang minta bantuan kepada mereka untuk menjadi kafir sebelum mereka memberikan khidmatnya. Maka itulah Allah nyatakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah yang hari itu kita bacakan, ketika orang-orang Yahudi menuduh Nabi Sulaiman sebagai tukang sihir yang minta bantuan untuk melakukan sihirnya dengan jin, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat untuk dibacakan kepada orang-orang Yahudi yang menuduh itu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Dan mereka mencari-cari apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan mereka berkaitan dengan kekuasaan kerajaan Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Sulaiman tidak pernah jadi orang kafir. Syaitan-syaitan itulah yang kafir. Yu'allimunan nasa sihr, yang mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Maka untuk syaitan ataupun jin mengajarkan manusia sihir, memberikan khidmat sihir tadi, syaratnya mudah. Manusia itu mesti kufur terlebih dahulu. Maka jika ada yang tahu apa yang dilakukan oleh bomoh yang menggunakan bantuan jin ini untuk mereka mendapatkan khidmat, tapi yang kita tahu kebanyakan bomoh ini penipu, ya, konon ada bantuan jin padahal tidak. Tapi yang betul mereka dapat bantuan dari jin ini, syarat utamanya adalah mereka mesti melakukan perbuatan yang menunjukkan mereka telah kafir. Apa contohnya? Banyak. Pijak Al-Quran ke? Ya, melakukan sesuatu yang buruk kepada Al-Quran, atau menyembelih binatang bukan karena Allah. Menyembelih binatang bukan karena Allah masuk dalam perkara yang haram dan syirik. Dalam membunuh binatang kita hanya boleh dengan satu cara, yaitu menyembelihnya, membunuhnya dengan menyebut nama Allah. Jika dia sembelih dengan menyebut nama jin tertentu, pokok tertentu, apapun tertentu selain Allah, maka dia telah keluar dari agama. Maka jika dia telah keluar dari agama, sudah berkawan dengan jin yang kafir tersebut, maka boleh mendapatkan bantuan darinya. Tapi sekarang, ketika kita bicara tentang tukang-tukang sihir pada masa Fir'aun, dia masuk dalam kumpulan yang mana satu? Yang ikut tadi silap mata, atau yang ikut kepada minta bantuan kepada jin. Ramai orang yang mengatakan
Katakan mereka adalah tukang-tukang sihir yang pandai sihir sebab dapat bantuan dari jin. Tapi Al-Quran tidak sebut demikian. Al-Quran lebih menjelaskan kepada kita bahwa mereka tukang-tukang sihir Fir'aun ini ya, mereka adalah orang yang melakukan silap mata. Mereka menipu mata orang. Ini boleh kita tengok misalnya di dalam ayat yang ke-116 di sini. Qala alqu, ketika Musa mengatakan kepada tukang-tukang sihir itu, lemparkanlah, lakukanlah apa yang kamu mampu. Falamma alqau, ketika mereka melemparkan trik mereka, saharu a'yunan nas. Saharu a'yunan nas. Mereka tipu mata manusia. Mereka membuat manusia menyangkakan apa yang mereka lakukan itu betul, padahal mereka hanya melakukan silap mata. Dan untuk kita lebih tegas lagi mengetahui bahwa sihir yang dilakukan oleh tukang-tukang sihir Fir'aun bukan dengan bantuan jin, melainkan kepandaian mereka membuat silap mata. Boleh kita tengok dalam ayat Al-Quran yang lain. Kita buka sama-sama. Surah Toha, dalam surah Toha, ayat 66. Surah Toha adalah surah nomor 20, ayat 6. Di sini Allah Subhanahu wa taala nyata mengatakan, fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Tongkat-tongkat kayu dan tali yang mereka lemparkan karena kepandaian mereka dalam buat silap mata, dalam buat sihir tadi, maka seakan-akan nampak seperti ular yang bergerak. Nampak seperti ular yang bergerak. Tapi dia bukan ular, Allah sebutkan dia tali, benang. Dia terbuat dari kayu, dia terbuat dari benang. Tapi karena kepandaian mereka, nampak seperti ular yang hidup. Adapun mukjizat Nabi Musa, karena ia datang dari Allah, maka mukjizat tersebut mengubah tongkat yang betul-betul kayu, bertukar kepada ular yang betul-betul ular. Tongkat yang betul-betul tongkat kayu, Allah tukar kepada ular yang betul-betul ular. Karena mudah bagi Allah. Jadi maka jadilah. Ini perbezaan antara mukjizat dengan sihir. Mukjizat dengan sihir. Mukjizat boleh mengubah satu benda kepada benda yang lain karena Allah yang buat. Tapi sihir, sama ada dia silap mata ataupun bantuan dari jin, tidak dapat mencipta apapun. Tidak dapat mengubah satu keadaan kepada bentuk yang lain. Batu tidak akan jadi duit. Daun tidak akan jadi duit kertas. Tidak akan. Yang ada adalah boleh jadi menipu atau dengan bantuan jin tadi mereka membisikkan kepada mata, kepada pikiran seseorang agar seakan-akan nampak sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. So, ini perlu kita pahami berkaitan dengan kisah Nabi Musa. Maka tukang-tukang sihir tersebut ketika mereka menyaksikan tongkat Musa yang betul-betul tongkat bertukar kepada ular yang betul-betul ular dan boleh memakan apa yang mereka letakkan di depan situ, benang-benang dan kayu, maka mereka pun tahu bahwa Musa bukan tukang sihir. Sebab sihir mereka sudah pandai buat trik, mereka sudah pandai buat tipuan. Apa yang dilakukan oleh Musa bukanlah satu tipuan, tapi satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat 120, fa ulqiyas saharatu sajidin.
Tukang-tukang sihir itu tak tahu nak buat apa, mereka sujud. Sujud menyatakan bertaubat kepada Allah, beriman kepada Tuhan yang diserukan oleh Nabi Musa. Fa'ulqiyas saharatu sajidin. Qalu dalam ayat 121, amanna bi rabbil alamin. Kami beriman kepada Tuhan seluruh alam. Maka jika kita mempelajari tentang kisah sejarah Mesir dulu, sama ada ketika masa Nabi Musa, sebelum Nabi Musa, selepas Nabi Musa, kita akan jumpai kepandaian mereka dalam teknologi, dalam arsitek, dalam pertanian, dalam banyak perkara, dalam perbintangan dan lain sebagainya, kepandaian yang menunjukkan bagi mereka melakukan silap mata seperti itu adalah perkara yang mudah. Untuk mereka membuat piramid, untuk mereka membuat binaan-binaan yang besar, yang berkekalan selama ribuan tahun adalah perkara yang menjadi kepakaran mereka. Bangsa Mesir dahulu tidak memerlukan bantuan dari jin, tidak memerlukan bantuan dari makhluk luar angkasa ke makhluk dari mana, dari planet Marikh ke tidak. Mereka memang memiliki kepakaran seperti itu, kepakaran yang sehingga sekarang kita boleh menyaksikannya secara langsung ketika kita pergi ke Mesir misalnya. Oke. Ini pengajaran dari kisah Nabi Musa dan Bani Israel. Dan yang ketiga, pengajaran terakhir dari surah Al-A'raf adalah bagian yang ketiga, mulai dari ayat 172 sehingga akhir surah Al-A'raf ayat 206. Ini adalah kesimpulan, ini adalah penutup dari surah Al-A'raf, menyatakan bahwa artinya selepas Allah Subhanahu wa taala ceritakan mulai dari kisah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Syuaib, Nabi Musa, kisah tentang perjuangan dakwah para nabi berhadapan dengan kaumnya. Allah Subhanahu wa taala tutup surah ini dengan penjelasan bahwa jika dia adalah anak Adam, maka tugasan mereka adalah sama untuk menghambakan diri kepada Allah. Ini mula Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat 172 firman Allah, wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Allah sudah mengambil janji setia kepada Adam dan zuriatnya untuk mereka hanya menghambakan diri kepada Allah, untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah. Maka sama ada manusia itu lahir pada masa Nabi Idris dahulu, lahir pada masa Nabi Nuh, lahir pada masa Nabi Musa, lahir pada masa Nabi Isa, lahir pada masa Nabi Muhammad, lahir jauh selepas masa Nabi Muhammad, dia adalah anak keturunan Adam yang memiliki tugasan yang sama untuk taat, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan surah ini ditutup dengan ayat 206 firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun.
Ketika kita sudah paham bahwa semua manusia mendapatkan tugas yang sama, yaitu beribadah kepada Allah, Allah tutup dengan memberikan pengajaran dari kisah para malaikat. Sesungguhnya para malaikat yang ada di sisi Allah, la yastakbiruna an ibadatihi. Mereka tidak pernah sombong untuk sentiasa melakukan ibadah ketaatan kepada Allah. Wa yusabbihunahu, mereka sujud, mereka bertasbih kepadanya. Walahu yasjudun, dan hanya kepada Allah mereka sujud, hanya kepada Allah mereka tunduk, hanya kepada Allah mereka taat. Ini akhir dari surah Al-A'raf. Ini bahagian yang pertengahan dari juzuk yang ke-9 ini. Kita akan masuk insya Allah di dalam juzuk yang ke-9 bagian surah Al-Anfal. Saya tengok. Oke. Berkaitan dengan tadi apa yang saya sampaikan, dengan pengamal perubatan Islam yang berkomunikasi dengan makhluk halus yang masuk ke dalam badan orang yang dirasuk atau orang yang disihir, ketika rawatan perubatan dijalankan, mereka menggunakan pertolongan daripada siapa? Dan jika seorang itu terkena sihir, apa yang sepatutnya dilakukan sebagai orang Islam? Ketika terjadi perkara yang demikian, ada seseorang yang kuat dikuasai oleh bisikan syaitan tadi, bisikan jin, maka terkadang sampai jin tadi menghayalkan kepada orang yang terkena tadi untuk mengucapkan dan menyampaikan perkara-perkara tertentu. Maka soalannya, ketika soalannya, Ustadz tadi minta bantuan dengan siapa? Ustadz tadi minta bantuan dengan Allah agar dikeluarkan jin tersebut. Bukan Ustadz tadi ada kawannya satu geng jin yang muslim untuk halau geng yang kafir ini. Tidak, bukan seperti itu. Tapi dengan doa-doa, dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Dengan doa-doa, dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Rasulullah ajarkan kita, sebenarnya jika kita membaca 2 qul ataupun 3 qul auzu birabbin nas, qul auzu birabbil falaq, atau ditambah dengan qul huwallahu ahad, maka itu sudah cukup bagi kita untuk menghalau jin, menghalau bisikan-bisikan syaitan itu dari dalam diri kita. Tapi terkadang ketika lemahnya kita dalam keyakinan dan keimanan akan firman Allah ini, akan surah-surah yang Al-Quran ini, maka kita baru rasa perlu ada orang lain yang membacakannya. Padahal ia menimpa kita, kita minta perlindungan kepada Allah. Baca ayat kursi, baca akhir surah Al-Baqarah, maka kita mantapkan keimanan kita melalui bacaan tersebut. Jika diri kita sudah terisi dengan keimanan, kebenaran sudah datang, maka yang buruk tadi, yang batil tadi mesti akan pergi. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kita akan masuk kepada juzuk yang ke-9 bahagian surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan berkaitan dengan peristiwa Perang Badar. Dan kita semua telah mempelajari dalam beberapa pertemuan yang lepas ringkasan kisah Perang Badar. Apa yang menjadi penyebab perang tersebut kita telah bicarakan. Maka dalam surah ini Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan pengajaran dari Perang Badar. Tetapi tajuk utama dalam surah ini adalah yang pertama, perjuangan di jalan Allah. Perjuangan di jalan Allah. Dan yang kedua, syarat-syarat dan jalan yang mesti kita lalui untuk mendapatkan kejayaan. Saya tulis secara ringkas tema utama yang ada di dalam surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal.
dua tajuk utama, ya. Yang pertama, pengajaran pertama tadi, perjuangan di jalan Allah. Dan yang kedua adalah jalan untuk mendapatkan kejayaan, mendapat kemenangan atau kejayaan. Perjuangan di jalan Allah, surah ini temanya itu, perjuangan di jalan Allah dan apa jalan-jalan yang mesti kita lalui, syarat-syarat yang mesti kita tunaikan untuk kita mendapatkan kemenangan, untuk kita mendapatkan kejayaan, dan tentunya kejayaan yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala sebagai kejayaan. Karena tidak semua kejayaan adalah kejayaan. Orang yang mendapatkan harta yang banyak karena dia menipu, mungkin sebagian orang kira itu sebagai kejayaan, tapi hakikatnya itu adalah kegagalan. Sebab dia menggunakan jalan yang buruk untuk mendapatkan apa yang dia sangkakan itu sebagai satu kejayaan. Ini dua tema utama di dalam surah Al-Anfal, yaitu perjuangan di jalan Allah dengan syarat serta jalan untuk mendapatkan kemenangan dan kejayaan. Dan di dalam perkara ini, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perincian kepada kita tentang jalan untuk mendapatkan kemenangan dan kejayaan, jalan ini dibagi menjadi dua. Jalan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama berkaitan dengan keimanan dan persiapan yang berkaitan dengan rohani, dengan ruh. Keimanan dan rohani. Keimanan dan rohani. Kemudian syarat-syarat yang kedua adalah berkaitan dengan usaha yang mesti dilakukan oleh manusia untuk mencapai kejayaan. Perkara-perkara yang berkaitan dengan keimanan dan perkara-perkara yang berkaitan dengan rohani ini yang akan kita perincikan dalam pertemuan ini karena ianya masuk dalam juzuk yang ke-9. Sedangkan usaha-usaha yang berkaitan dengan apa langkah-langkah yang manusia mesti lakukan untuk mencapai kemenangan tersebut, itu nanti kita akan perincikan di dalam juzuk yang ke-10. Kita akan tulis surah Al-Anfal, pengajaran yang ada di dalamnya. Yang pertama, syarat-syarat kemenangan berkaitan dengan rohani. Apa maksud perkataan rohani? Dia berasal dari perkataan bahasa Arab. Ruh. Ruh. Ruh artinya jiwa. Ruh artinya jiwa. Maka sesuatu yang dikaitkan dengan jiwa dinamakan ruhani. Ruhani. Apa maksud rohani? Ruhani adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jiwa. Maka syarat-syarat ataupun persediaan yang berkaitan dengan rohani atau terkadang ianya disebutkan ukhrawi. Apa maksud perkataan ukhrawi? Perkataan ukhrawi berasal dari perkataan ukhra. Ukhra yang ia adalah perkataan lain dari perkataan akhirat. Ukhra, akhirat. Ukhrawi, usaha-usaha yang berkaitan dengan akhirat. Maksudnya keimanan, amal ibadah,
kesolehan, perbuatan yang baik, ya, atau mungkin yang lebih mudah untuk kita pahami adalah keimanan. Syarat-syarat yang berkaitan dengan rohani, ukhrawi, atau keimanan. Yang pertama, syarat yang pertama adalah keimanan kepada Allah, beriman kepada Allah, dan beriman kepada Al-Quran. Beriman kepada Allah dan beriman kepada kitab Allah. Ini boleh kita, ya. Oke, saya nak ringkaskan agar tidak terlalu panjang. Iman kepada Allah, kitab Allah, dan lakukan ibadah. Yang ibadah disebutkan di sini ada pada zikir, sholat, kemudian sedekah. Ini mulai dari ayat 1 sehingga ayat yang keempat. Ayat 1 dengan ayat keempat adalah syarat yang pertama, iman kepada Allah, yang diikuti dengan keimanan kepada kitab Allah, yang diikuti dengan amal ibadah berupa sholat, berupa sedekah, berupa zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tengok ayat ini dibuka dengan yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang, hasil yang didapatkan oleh umat Islam ketika mereka berperang melawan musuh. Al-anfal merujuk kepada senjata yang tertinggal oleh musuh, alat-alat perang yang tertinggal oleh musuh, dan dulu lazimnya orang yang berperang ketika mereka yakin mereka akan menang, mereka akan membawa harta dan persediaan untuk meraihkan kemenangan. Maka itu yang banyak dibawa oleh orang-orang musyrik dalam peperangan mereka. Mereka banyak membawa harta, mereka banyak membawa persediaan untuk meraihkan kemenangan. Maka itu yang disebutkan bagian dari Al-Anfal, harta rampasan perang. Ayat kedua disebutkan tentang keimanan. Orang-orang yang beriman adalah apabila disebutkan Allah, hati mereka bergetar, dan jika dibacakan ayat-ayat Allah akan bertambah keimanan. Ayat selanjutnya, ayat 3 berbicara tentang mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Ini perkara yang pertama. Perkara yang kedua adalah berkaitan dengan iman kepada keimanan kepada qadar. Ini ada pada ayat 5 sehingga ayat ke-8. Iman kepada qadar. Yakin bahwa apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilihkan untuk kita lebih baik dari apa yang kita harapkan. Kita kadang mengharapkan sesuatu tapi Allah berikan kepada kita yang lain. Maka kita yakin jika kita tahu itu adalah dari Allah. Dan kita mesti yakin bahwa itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mesti ada kebaikan yang lebih besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin berikan kepada kita. Dalam kisah perang Badar, para sahabat tujuan utamanya adalah untuk mengambil harta benda mereka yang diceroboh oleh orang-orang musyrik. Mereka ingin mengambilnya tanpa perang. Mereka ingin menghalang rombongan perniagaan yang mencuri, merompak, mengambil barang milik mereka. Maka Allah berkehendak lain. Rombongan perniagaan tersebut boleh berlalu dengan selamat. Yang mereka hadapi adalah golongan yang membawa senjata persediaan perang dengan lengkap. Itu qada dan qadar Allah, maka itu yang terbaik yang terjadi kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga,
berkaitan dengan berdoa dan meminta pertolongan Allah. Ini ada ayat yang ke-9 sehingga ayat 17. Ayat 9 sehingga ayat 17 berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah, dan terakhir ditutup dengan yang keempat, taat kepada Allah dan Rasul. Taat kepada Allah dan Rasul. Ayat ini ayat 9 sehingga 19, bukan 17. Ayat 9 sehingga 19, di mana di sini mulai ayat 20 sehingga akhir juzuk yang ke-9, yaitu ayat 40. 20 sehingga 40. Ini ringkasan kandungan pengajaran yang kita boleh dapat di dalam surah Al-Anfal, di mana pada bagian yang terakhir ini, ayat-ayat yang menegaskan untuk kita taat kepada Allah, Allah ulang beberapa kali. Dalam ayat yang ke-20, misalnya Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullaha wa rasulahu. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah Allah. Taatlah kepada Rasulnya. Wala tawallau anhu wa antum tasma'un. Jangan berpaling darinya. Jika kamu dengar apa yang Rasulullah sudah sampaikan, jangan berpaling dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ianya ditegaskan lagi dalam ayat, sekejap. Ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi war rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah, ikutilah Allah dan Rasulnya jika Allah dan Rasulnya menyeru kamu pada perkara-perkara yang akan memberikan kebaikan pada kehidupan kamu. Semua ini adalah syarat-syarat kejayaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Anfal ini, yang ianya berkaitan dengan syarat-syarat rohani, ukhrawi ataupun keimanan, yaitu keimanan pada Allah dan ibadah, kemudian iman kepada qadar, berdoa, sentiasa minta pertolongan kepada Allah, dan taat kepada apa yang Allah perintahkan, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ini adalah akhir dari juzuk yang ke-9. Ya. Oke, ini akhir dari juzuk yang ke-9. Wallahu taala a'la wa a'lam. Saya persilahkan jika ada yang ingin memberikan tambahan ataupun ada soalan berkaitan dengan apa yang telah kita sampaikan tadi, atau mungkin ada soalan yang lain, insyaallah. Saya persilahkan. Syukran. Dulu kita baca di dalam chat. Ada? Sekiranya soalan nak tanya direct pada Ustaz, silakan. Ustaz ada soalan daripada chat. Ustaz boleh terangkan beza Nabi dan Rasul? Beza antara Nabi dengan Rasul. Nabi dan Rasul hanya berbeza dari segi istilah nama tersebut. Perkataan Nabi berasal dari perkataan naba atau nabuah. Perkataan Nabi berasal dari perkataan naba yang bermaksud berita. Naba yang bermaksud berita. Atau nabuah yang bermaksud tempat yang tinggi. Sekali lagi, perkataan Nabi berasal dari perkataan naba yang bermaksud berita. Dalam Al-Quran ada surah An-Naba yang bermaksud berita, atau berasal dari perkataan nabuah yang bermaksud tempat yang tinggi.
Maka Nabi adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah. Orang yang mendapatkan wahyu dari Allah, sehingga darjah dia naik, sudah tidak menjadi manusia biasa lagi. Dia dapat wahyu, dapat berita dari Allah, dan darjah dia naik, bukan seorang manusia biasa. Kemudian, apabila Nabi yang telah mendapatkan wahyu, diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain, maka sekarang dia sudah bertugas menjadi seorang Rasul. Sekarang dia telah bertugas menjadi seorang Rasul. Rasul artinya utusan. Arti Rasul, utusan. Ini berita. Darjah yang tinggi. Oke. Untuk memahami, kita tengok kisah Nabi Muhammad. Pada bulan Ramadan, Jibril datang kepada Rasulullah menyampaikan 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka sekarang Muhammad telah menjadi seorang nabi. Kenapa jadi seorang nabi? Sebab telah mendapatkan berita dari Allah, wahyu. Dan sekarang darjah dia telah tinggi, bukan manusia biasa. Dia seorang nabi. Tapi adakah terus dia diperintahkan untuk berdakwah? Tidak lagi. Dia balik pulang dalam keadaan tak tahu apa yang mesti dia buat. Dia sakit, istri dia selimutkan. Dan istri dia berikan ketenangan. Tidak akan Allah susahkan engkau. Engkau orang baik. Engkau sayang kepada jiran tetangga. Engkau bantu orang-orang susah. Tak akan engkau dapat kesusahan. Dia tak tahu lagi, tak berdakwah lagi. Tapi kemudian Jibril beberapa masa selepas itu datang lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah, bangkitlah dan berikanlah peringatan. Sekarang Muhammad dapat tugas untuk memberikan peringatan. Maka sekarang dia telah menjadi seorang Rasul. Demikian juga semua nabi-nabi yang lain. First time mereka dapat wahyu, naik jadi nabi. Ketika datang perintah untuk sampaikan kepada orang lain, maka dia jadi Rasul. Maka seorang nabi, seorang Rasul mestilah seorang nabi. Tapi ketika dia masih menjadi nabi, belum diperintahkan lagi untuk berdakwah, untuk menyeru, dia belum lagi naik darjah menjadi seorang Rasul. Nabi Musa, ketika dia pertama kali mendapatkan wahyu, pada masa yang sama terus diperintahkan untuk berdakwah. Dalam surah Toha yang ayat-ayat pertama, Allah berfirman kepada Nabi Musa, wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Aku telah memilihmu, dengarkanlah apa yang akan aku wahyukan kepadamu. Kemudian Allah sampaikan kepada Nabi Musa wahyu yang Allah kehendaki, dan di akhir Allah terus perintahkan, idhab ila fir'aun innahu tagha. Sekarang pergilah ke Fir'aun, dia telah melampau. Musa mendapatkan wahyu menjadi nabi masa itu, dan di masa yang sama dia terus dilantik untuk menjadi seorang Rasul dan memulakan tugasan dakwah dia. Itu beza antara nabi dan Rasul. Kita tahu berapa bilangan nabi dan Rasul? Bilangan nabi yang tahu hanya Allah. Bilangan nabi dan Rasul yang tahu hanya Allah. Tiada satupun manusia yang tahu berapa bilangan nabi dan Rasul. Tetapi kenapa kita mempelajari 25 nabi dan Rasul? Jawabannya adalah kerana yang itu sahaja nama-nama yang disebutkan di dalam Al-Quran. Selain dari 25, nama mereka tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Baik Ustaz. Soalan seterusnya, berapa lama tempoh kenabian Nabi Musa sehingga wafat dan umur Nabi Musa? Wallahu ta'ala ala wa'alam, saya tidak tahu berapa umur Nabi Musa ketika Nabi Musa wafat. Yang saya tahu adalah Nabi Musa wafat di sepadan antara Mesir dengan Palestina di satu tempat
yang tidak diketahui oleh sesiapapun, oleh Bani Israel sekalipun. Yang tahu hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasaskan kepada wahyu. Orang Bani Israel yang mereka sangat memperhatikan riwayat Nabi Musa sehingga sekarang tidak tahu di mana kubur Nabi Musa dan tidak tahu dengan pasti berapa umurnya. Mereka hanya buat jangkaan sebab Nabi Musa ketika dia mati, dia tidak berada di tengah-tengah Bani Israel. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Baik Ustaz. Seterusnya, bagaimana dengan pengamal perubatan Islam atau ustaz yang boleh berkomunikasi dengan makhluk halus yang masuk ke dalam badan orang yang dirasuk atau orang yang disihir ketika rawatan berubat dijalankan? Mereka menggunakan pertolongan daripada siapa? Dan jika seseorang itu terkena sihir, apa yang sepatutnya dilakukan sebagai orang Islam? Okey. So ini tadi dah kita sebutkan bahwa ustaz itu akan meminta pertolongan kepada Allah, membacakan doa, membacakan ayat-ayat Al-Quran. Yang sebenarnya kita sendiri pun patutnya yang membaca. Tapi kerana keadaan seseorang yang tengah diganggu oleh jin tadi, dia tidak boleh kuasai kesedaran dia, maka dia dibantu oleh orang lain tadi yang membacakan ayat-ayat Al-Quran. Tidak cara lain melainkan dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran, doa dan meminta bantuan kepada Allah. Adapun kita, jika itu terjadi pada kita, maka kita bacakan surah-surah lazim yang diajarkan oleh Rasulullah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, itu sudah cukup. Dan berkaitan dengan perkara itu, saya bukan orang yang berkepakaran dengan perubatan Islam tadi. Jika ada yang sakit kena jin ke, panggil saya, memang saya tak tahu. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik, boleh terangkan mengenai jin dan syaitan yang Allah jadikan? Tidakkah syaitan enggan sujud kepada Nabi Adam dan jadilah mereka kafir dan kufur? Jadi macam mana boleh ada yang patuh serta beriman? Okey. Jin yang beriman. Kita sudah menjelaskan dulu bahwa jin diciptakan sebelum manusia. Pada masa sebelum Nabi Adam, golongan jin sudah diciptakan. Sedangkan iblis hanya satu dari jin. Iblis satu dari jin, maknanya jin yang lain ada. Tapi apa perbezaan iblis dengan jin yang lain? Dia merasa soleh, dia merasa baik, dia merasa diri dia bagaikan malaikat. Saya boleh buat apapun kebaikan yang malaikat buat. Malaikat solat, saya akan solat seperti malaikat. Malaikat puasa, saya akan puasa seperti malaikat. Malaikat berzikir, saya akan berzikir seperti malaikat. Tapi Allah tahu, iblis buat ketaatan itu bukan untuk taat kepada Allah, tapi untuk menunjuk, saya pun mampu buat itu. Maka Allah uji. Malaikat Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam. Jika betul engkau macam malaikat, maka engkau akan sujud kepada Adam seperti yang diperintahkan oleh Allah. Maka zahir, iblis tidak taat kepada Allah, dia hanya ingin menunjuk-nunjuk agar diri dia dikira sebagai orang yang baik. Jin yang lain banyak, tapi tidak berperangai seperti iblis. Maka jin yang lain, ada yang muslim, ada yang tidak muslim. Yang jadi pengikut iblis inilah yang dididik untuk menjadi syaitan, untuk mengganggu umat manusia. Baik, seterusnya Ustaz. Apa maksud karamah dan kepada siapa Allah kurniakan karamah? Karamah. Perkataan karamah, al-karamah. Ya, al-karamah artinya kemuliaan. Ada kemuliaan yang umum, ada kemuliaan yang khusus. Ada kemuliaan yang sangat khusus. Sekali lagi, ada kemuliaan yang umum, kemuliaan yang khusus, ada kemuliaan yang sangat-sangat khusus. VVIP. VVIP ini kemuliaan yang sangat khusus. Kemuliaan yang umum, ini yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam. Kami telah memberikan karamah kepada Bani Adam, kemuliaan. Maka manusia lebih mulia dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Itu kemuliaan yang umum.
Maka meskipun dia beriman, tidak beriman, kemuliaan sebagai manusia ada pada dia. Kita tidak boleh menzalimi orang sebab dia tidak beriman. Kita tak boleh tipu orang sebab katakan dia adalah orang kafir. Tidak. Dia manusia, maka Allah muliakan dia. Walaqad karramna bani Adam. Kemuliaan yang kedua adalah kemuliaan orang-orang yang Allah pilih untuk menjadi pengikut para nabi, maksudnya orang-orang yang beriman. Orang yang memilih untuk beriman, Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan kepada mereka, kemuliaan yang khusus. Maka jika pada diri kita ada keimanan, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, summa awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Kemudian kitab-kitab suci akan Allah wariskan kepada orang-orang yang Allah pilih. Semua orang-orang beriman yang berpegangan kepada Al-Quran, berarti Allah pilih dia. Itu kemuliaannya. Adapun karomah yang sering disebut, dia adalah perkara luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang bertakwa. Perkara luar biasa yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Banyak orang yang menilai karomah ini hanya pada perkara-perkara pelik yang tak masuk akal, boleh terbang boleh jalan di atas air. Padahal bukan itu karomah yang banyak didapatkan oleh orang-orang yang beriman, bertakwa. Al-Imam Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari, dia sangat cantik ketika memberikan kepada kita tentang karomah yang paling mulia. Beliau mengatakan karomah yang paling mulia adalah istiqamah. Istiqamah adalah karomah yang paling utama. Ketika kita sentiasa sholat, sentiasa taat kepada Allah, apa saja keadaannya, tak kisah orang bisikan apa, tak kira ekonomi apa, istiqamah mampu, itu adalah karomah yang lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan boleh sembuhkan orang sakit, boleh jalan di atas air, boleh terbang, tidak. Yang boleh terbang, yang boleh jalan di atas air, itu karomah yang kecil. Karomah yang besar adalah istiqamah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baik, berkenaan hukum tajwid, hukum tauhid. Masyarakat ada memakai benang atau tali pada pinggang anak-anak untuk perubatan. Katanya sebagai contoh, ia sebagai sebagai perubatan lah. Adakah ia ada kaitan dengan sihir dan takut jatuh hukum syirik? Okey. Jika yang diikatkan pada benda-benda tersebut adalah ayat-ayat Al-Quran, maka dia tidak masuk dalam syirik. Tapi dia masuk dalam apa yang kita bahas semalam, patut ke buat macam itu. Sebab perkara ini dah diamalkan sejak orang-orang dahulu, sejak generasi tabi'in dulu. Ada orang yang buat. Maksudnya dia tuliskan ayat Al-Quran dan dia simpankan di poket anak agar anak tersebut dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan amalan yang dilakukan oleh Nabi, bukan amalan yang dilakukan oleh sahabat, tapi dilakukan oleh generasi, bukan semua orang, oleh sebagian orang pada generasi tabi'in selepas masa sahabat, maka dia tidak masuk syirik. Cuma masuk dalam pembahasan patut ke buat macam itu. Al-Quran ditulis, kemudian diletakkan di poket untuk melindungi seorang anak. Yang patutnya kita ajarkan anak itu untuk baca Qul a'udzu birabbin nas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca surah Al-Fatihah, ajarkan anak itu baca, itu yang lebih patut. Itu berkaitan dengan benang-benang tadi. Jika bukan ayat-ayat Al-Quran, maka ini kita kena hati-hati. Ya, ini kita kena hati-hati. Takutnya itu adalah satu bentuk amalan tadi yang kita sebutkan, amalan untuk mendapatkan restu dari jin agar mengikuti apa yang mereka buat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Terusnya Ustaz, soalan geografi ni sikit Ustaz. Pada zaman Nabi Musa dan Nabi Muhammad sudah ada ke umat manusia di benua Eropah, Asia dan lain-lain benua selain tanah Arab.
Pada masa-masa dahulu, semua umat akan diutus, telah diutus kepada mereka orang-orang yang memberikan peringatan. Di Afrika, di Asia, di Eropa, jika ada umat manusia dahulu, maka mesti ada nabi yang Allah utuskan kepada mereka. Mesti ada rasul. Tapi kita tidak dapat dengan pasti mengatakannya. Siapa nama nabi itu? Yang ada hanyalah beberapa teori-teori. Ada yang mengatakan Buddha dulu adalah seorang rasul yang Allah Subhanahu wa taala utuskan kepada masyarakat di sana, yang kemudian berkurun-kurun lamanya ajaran mereka jadi ditinggalkan dan bertukar kepada bentuk yang lain, sama seperti ajaran Kristen sekarang bertukar kepada bentuk seperti ini, jauh seperti yang diajarkan oleh Nabi Isa. Tapi itu hanya teori, kita tidak boleh dengan pasti mengatakan Buddha dulu adalah seorang nabi, tidak boleh. Dan juga kemungkinan tersebut bukan satu benda yang mustahil. Bukan perkara yang mustahil, tapi bukan pasti. Sebab apa? Tak ada dalam Al-Quran nama dia, tak ada dalam hadis. Tapi yang kita pasti dalam Al-Quran adalah wa min ummatin illa khala fiha nadhir. Setiap bangsa, setiap umat mesti ada orang yang memberikan peringatan yang Allah kirimkan, yang Allah utuskan kepada mereka. Sedikit lagi Ustaz, lagi 2 soalan. Apa pandangan Ustaz tentang wali Allah? Siapa mereka? Wali Allah, tadi ketika kita membicara tentang karamah, ketika ditanya tentang wali Allah, Allah sendiri sudah memberikan jawaban di dalam Al-Quran, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Para wali Allah, mereka orang yang tidak pernah sedih, tidak pernah takut. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa. Itu adalah wali-wali Allah. Wali-wali Allah, semakin mereka dekat kepada Allah, semakin banyak ketaatan yang mereka buat kepada Allah, maka semakin tinggi nilai kewaliannya. Tidak disyaratkan seorang wali mesti mendapatkan karomah berupa perkara yang pelik. Sebab kita yakin para sahabat adalah wali Allah, tapi tidak banyak dalam kisah para sahabat mereka melakukan perkara-perkara yang pelik. Ada dua sahaja kisah-kisah dalam sahabat yang menunjukkan perkara yang pelik, tapi tentang keimanan dan ketakwaan itu yang zahir pada diri sahabat, dan itu yang zahir disebutkan dalam Al-Quran, mereka adalah wali-wali Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Soalan terakhir ini Ustaz. Syirik ke tindakan segelintir manusia ke Kaabah dan menarik benang-benang kain Kaabah untuk dibuat jimat? Jimat Untuk dibuat azimat. Jimat. Betul. Azimat maksudnya satu penangkal, dibuat untuk penangkal atau untuk menjadi pelaris, ya. Perkara tersebut dia adalah perkara yang pertama berkaitan dengan kefahaman yang salah. Kefahaman yang salah ini memang boleh membawa kepada syirik. Benda-benda tadi tidak memberikan kesan apapun. Jika seseorang ambil batu Ka'bah dia ambil sebesar ini, dia bawa ke rumah, maka itu tidak jadi lagi Ka'bah. Ka'bah adalah batu yang disusun di tempat itu. Batu jika dibawa keluar dari Ka'bah tidak lagi menjadi Ka'bah, dan tiada sedikit pun kesan, maksudnya kiblat pada batu tersebut. Artinya penatlah kita kena cari arah kiblat. Bagaimana jika Ka'bah kita kongsikan saja di antara umat Islam bagi seketul-ketul tiap kampung, maka jadikan itu sebagai kiblat. Tak akan jadi kiblat. Kiblat ada pada tempat itu. Seandainya batu Ka'bah tersebut semuanya terkena banjir, hancur, bahagian tersebut tetap kiblat. Tapi sudah tidak ada batunya semua banjir, tetap kita menghadap ke arah situ sebab kiblat. Ya. Maka terlebih lagi kain. Yang buat kain itu kilang biasa, artinya orang yang bekerja buat jahit memang benangnya cantik, kemudian tulisannya pun dari benang yang terbuat dari emas, tapi itu buatan manusia.
pada kain tersebut, pada emas tersebut tiada nilai yang spesial, melainkan dia adalah masuk dalam perhiasan yang kita gunakan untuk menghiaskan rumah-rumah Allah. Antara dia dengan karpet yang ada di masjid sama, hiasan untuk mempercantik rumah Allah. Maka jika kita ambil karpet di masjid, bawa ke rumah, mengharapkan dapat keberkatan dari Allah dari karpet tersebut, itu namanya mencuri. Mencuri dapat dosa. Terlebih lagi mencuri dari tanah haram, mencuri dari Ka'bah, dari rumah Allah, kita yakin lagi besar dosanya. Nauzubillah min dzalik. Seterusnya, Ustaz, macam mana orang yang menggunakan takdir untuk menutup kesalahan sendiri? Contoh lelaki lembut tapi bernaluri perempuan, katanya dah takdir dilahirkan bernaluri perempuan. Ya. Perkara itu senang untuk kita pahami, ya. Jika dia mengatakan seperti perkara tersebut, maka kita sekarang dihadapkan kepada dua perkara. Perkara yang sudah menjadi takdir ada pada diri kita dengan perkara yang nyata Allah perintahkan dan Rasulullah suruh. Jika sekarang seseorang tidak sholat, misalnya kemudian mengatakan, Allah sudah takdirkan saya malas, kemudian dia tidak sholat, maka kita semua tahu dia salah. Sekarang jika dia mengatakan, Allah dah takdirkan dalam saya perempuan, luar saya lelaki. Okelah kita terima bagi dia untuk mengatakan seperti itu. Tapi Allah suruh setiap makhluk yang memiliki ciri-ciri lelaki untuk melakukan ibadah seperti lelaki, untuk memakai pakaian seperti lelaki, untuk bersikap seperti lelaki. Apa yang ada dalam hati dia, jika dia simpan saja di dalam hati, maka dia tidak berdosa. Tapi jika dia sudah zahirkan, apalah saya dalam sebulan saya 6 hari tidak sholat sebab saya dalam saya perempuan. Yang perempuan setiap bulan 1 minggu dia tak sholat, itu sudah jadi mengarut. Zahirnya engkau tidak keluar darah haid, engkau bukan perempuan, engkau lelaki, ya. Maka jika lelaki, ada perintah untuk lelaki. Meskipun hati dia berkata, saya perempuan, simpan dalam hati. Tak payah beritakan kepada orang, tak payah berperangai seperti haram, jangan buat benda-benda yang haram. Dan jika betul itu yang Allah ciptakan di dalam hati dia, maka di akhirat hisabnya adalah kepada Allah. Tapi apa yang wajib ke atas dia, apa yang wajib dia buat, apa yang wajib dia tinggalkan, Itu saja. Ya, mungkin soalan terakhir ada yang PM saya, baru saja PM. Soalan terakhir berkaitan dengan Habib, katanya. Habib katanya adalah keturunan Rasulullah SAW. Adakah apa pandangan Ustaz? Betul. Sebahagian dari orang yang menyatakan dirinya sebagai Habib adalah betul garis keturunan Rasulullah SAW. Sebahagian ada yang menipu. Antara yang menipu dengan tidak menipu, kalau di sebagian tempat seperti di Mesir, mereka ada sijilnya, sijil kelahiran. Seperti kita ada sijil lahir yang menunjukkan siapa emak bapak kita. Di Mesir ada sijil yang menunjukkan betul seseorang memiliki garis keturunan dari Rasulullah SAW, sebab jelas nyata salah sila garis keturunan dia, emak bapak dia, siapa atuk dia sampai kepada Rasulullah SAW. Tapi setakat seseorang hidung dia mancung sedikit, handsome sedikit, kemudian ada keturunan Arab, mengaku dia keturunan Nabi, insya Allah betul keturunan Nabi, tapi Nabi Adam, bukan Nabi Muhammad SAW. Sebagian orang akan datang ke Mesir, satu tempat dekat Al-Azhar yang dinamakan Naqabatul Ashraf. Di situ dia boleh mendapatkan sijil jika dia betul ada garis keturunan dari Rasulullah SAW. Wallahu taala a'la wa a'lam. Haji Yusnan ada nak tanya ke? Haji Yusnan? Ada soalan ke? Pendek je? Pendek.
Pendek ya. Ustaz, saya ada 2 soalan. Ustaz jawab yes or no pun boleh je. Okey. Anak saya dia main apa tu silap mata teka-teki whatever lah, macam kad ke apa kan. Ya. Budak-budak Ustaz Okey. ambil beli buku pun buku silap mata. Ya. Buku silap mata. Saya pun ada Jadi buku itu. bila belajar daripada kelas Ustaz ni, sihir, silap mata sebahagian daripada sihir. Sihir tu Ustaz cakap tadi, silap mata, meminta bantuan syaitan jin. Saya baca kat surah Baqarah tu dia sebut memudaratkan, menyakiti orang lain dan sebagainya. Betul Ustaz Ya. Jadi saya, boleh ke anak saya main silap mata? Saya nampak dia sorok-sorok je kat tu, saya tengok. Boleh, Tapi boleh. boleh. Saya sebutkan tadi, saya perincikan tadi, sihir yang berupa silap mata adalah dibolehkan jika di dalamnya tidak ada benda yang haram. Contoh benda yang haram, dia buat silap mata tapi bawa gadis-gadis yang tidak berpakaian untuk membuat penampilan bersama dengan dia, itu jadi haram. Ya, tapi setakat dia boleh keluarkan arnab dari bag yang dia sorok tuh, dia bukan benda yang haram. Okey, satu lagi Ustaz, last. Konsep tawakal. Ustaz saya ada baca kat sini. Muka surat apa tadi Riyadus Salihin. Dia ada sebutkan daripada Umar bin Khattab. Lebih kurang dia berkata Rasulullah SAW, seandainya kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, pasti kamu akan diberi rezeki seperti rezekinya burung yang pergi dengan perut kosong di pagi hari dan pulang dengan perut yang penuh lah. Okey Ustaz. Jadi konsep tawakal ni kadang kami nak tahulah Ustaz, tawakal ada orang tu bila kita sebut you kena usaha dulu. Baru doa, baru tawakal. Jadi kalau tengok daripada sini, kita kena tawakal betul-betul dulu. Dan doa usaha. Macam mana Ustaz? Kadang-kadang ada orang ni kita nak dia kau kerja dulu, kerja. Kau kerja dulu, dah kerja dan baru doa. Tak kerja macam mana doa? Jadi Ustaz boleh guide sikit agak jadi satu pendirian yang baiklah pada kita semua. Ya. Itu saja Ustaz So, hadis ini memberikan pengajaran kepada kita tentang tawakal tadi. Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yurzaqut tayru taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Jika kamu betul-betul bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan rizki kepada kamu seperti Allah memberikan rizki kepada seekor burung. Keluar di pagi hari dalam keadaan kosong, balik di petang hari dalam keadaan kenyang. Ini konsep tawakal yang tadi Tuhan sebutkan, dia betul. Maknanya kita tengok burung, pagi dia keluar berusaha mencari makan, maka Allah akan berikan kepada dia rizki. Berarti dalam tawakal kita yakin kepada Allah, Allah mesti memberi kita rizki, dan kita bekerja berusaha untuk mendapatkan rizki, maka mesti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bukakan pintu rizki. Itu konsep tawakal di dalam hadis ini. Yakin Allah memberikan rizki, berusaha bekerja untuk mendapatkan rizki, kemudian Allah pasti akan membukakan kepada kita pintu rizki. Macam burung dia tidak akan diam. Pagi keluar kemana? Tak tahu. Dia akan keluar saja mencari. Tiba-tiba jumpa ini, jumpa itu, dan dapat apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rizkikan kepada dia. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Syukran. Ada yang share screen. Okey, alhamdulillah Ustaz, berakhirnya kelas hari ini. Kita serahkan kepada Ustaz untuk kesimpulan dan juga doa penutup insya-Allah. Silakan Ustaz. Okey. Dalam juzuk yang ke-9 ini ada bahagian akhir dari surah Al-A'raf dan bahagian pertama dari surah Al-Anfal. Surah Al-A'raf sambungan dari kisah-kisah para nabi, ada kisah Nabi Syuaib, Musa dan Bani Israel, dan ditutup dengan satu kesimpulan bahawa semua manusia sama, tujuan utama mereka adalah melakukan penghambaan diri kepada Allah. Di mana dalam surah Al-Anfal Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita perintah untuk berjuang dan jalan untuk mendapatkan kejayaan dalam perjuangan itu. Pada bahagian pertama surah Al-Anfal, yaitu juzuk yang ke-9 ini, dia ada berkaitan dengan cara-cara ataupun syarat-syarat ataupun jalan yang berkaitan dengan keimanan, yaitu yang seperti kita tulis di sini,
Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kita tutup dengan membaca doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.